السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Rabu 16 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, tanggal 7 Oktober 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama kembali di Masjid Al-Khairat dalam melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib, dan kemudian menunggu datangnya sholat isya sekitar 45 menit. Kita bertahan untuk membuka hati kita, membuka pendengaran kita, menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita tentang apa? Tentang bimbingan dan pencerahan kita sebagai seorang Muslim. Muslim akan diselamatkan pada saat dia berpegang teguh kepada dua macam, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian malam hari ini kembali ulun meneruskan kajian pada malam Ahad yang telah lalu di Masjid Al-Jihad tentang pentingnya kita untuk bertaubat. Taubat itu milik kita bersama, laki-laki, perempuan, tua, dewasa. Semua kita wajib bertaubat. Al-ajalah minasyaitan illa bi khamsi mawadih. Buru-buru itu bersumber daripada syaitan kecuali 5 macam. 5 macam diperintahkan buru-buru. Apa 5 macam diperintahkan buru-buru? Yang pertama, at-taubatu minadz-dzunub. Apabila merasa berdosa, maka cepat bertaubat. Bertaubatnya cepat-cepat. Kalau berdosa hari ini, jangan menunggu taubatnya besok. Karena malam ini belum ada yang bisa menjamin kita hidup sampai besok. Bukankah pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimkan sepucuk surat kepada bendaharawan negara, mungkin kalau sekarang Menteri Keuangan, wallahu alam, Umar mengirim surat minta pinjami duit. Untuk apa? Untuk membelikan keperluan baju-baju anaknya. Maka bendaharawan negara membalas surat Umar bin Khattab. Padahal Umar jadi kepala negara waktu itu. Umar jadi khalifah. Mengirim surat kepada bawahannya agar dipinjamkan uang untuk keperluan rumah tangga. Kemudian bawahannya membalasi surat. Wahai Umar, karena Umar berjanji dibayar pada gajian bulan depan. Itu kan janji kita seberataan biasanya kalau hendak meminjam itu. Maka bendaharawan negara itu membalas surat Umar. Wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah, tidak keberatan untuk meminjamkan dana yang diperlukan. Tapi apakah Umar bin Khattab masih yakin pasti hidup sampai bulan depan? Umar menerima surat itu menangis. Menangis bukan meronta kepada petugasnya, bawahannya, tapi terima kasih diingatkan. Diingatkan bahwa umur itu kadang-kadang dihitung. Umur kadang-kadang dihitung. Kapan sampai datang. Nah, maksudnya apa? Taubat jangan pernah terlambat. Karena tidak ada yang menjamin. Kalau kita bersalah pada sore hari, bertaubatlah pada sore hari. Kalau manusia mencari yang tidak bersalah, pasti kan ada.
Kadada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi innakum tukhti'un bil laili wan nahar. Wahai hambaku, kalian itu bersalah siang dan malam. Kesalahan itu ada pada kita siang dan malam. Kadang-kadang baru membuka mata di pagi hari bangun, sudah terpampang kesalahan kita. Wahai hambaku, kalian itu bersalah siang dan malam. Wa ana aghfiraz dzunuba jami'ah, dan aku akan siap mengampuni dosa-dosamu. Seluruh dosamu yang kamu lakukan akan siap ku ampuni. Maka syaratnya apa? Fastaghfiruni. Minta ampunlah kepadaku. Syaratnya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah katakan siang dan malam kita ini produknya dosa, kesalahan. Ada aja kesalahan yang kita lakukan. Tidak sengaja, apalagi sengaja pun ada. Tahu itu terlarang, tepat dilakukan. Allah menyiapkan pengampunan pada saat kita mau meminta ampun. Artinya apa? Harapannya kita itu mau mengakui kesalahan dan kita itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Al-ajalatu minasyaitan illa bi khamsi mawati. Buru-buru itu sumbernya dari syaitan, kecuali 5 macam yang harus buru-buru. Yang pertama, yang harus buru-buru itu minta ampun daripada segala dosa. Taghfiruz dzunub. Apabila berdosa, cepat minta ampun. Cepat minta ampun. Yang kedua, tajhizul mayyit. Memproses jenazah itu harus buru-buru. Apabila jenazahnya hari ini wafat, hari ini diproses. Jangan menunggu 2-3 hari. Apabila 2-3 hari baru diproses, akan ada aib yang tidak tertutupi. Paling tidak, setiap yang mati itu akan berbau. Dan bau itu aib. Nanti orang ngomel 2-3 hari sampai berbau jenazahnya, maka jenazah itu cepatnya dikubur. Anak yang mengerti agama, jika ayahnya meninggal, dimanapun dia berada, dia tidak pernah menghalangi jenazah ayah dan ibunya itu diproses secepatnya. Kirim berita kepada saudaranya yang satu rumah dengan orang tuanya meninggal. Adengku, kakakku umpamanya. Proses jenazah ayah kita secepatnya. Dan aku akan datang, pas ku datang menemui atau tidak, kada ada masalah. Ini berarti apa? Tidak mengekang orang yang ada di tempat. Kalau yang ada WA yang dikirim, apabila kamu kuburakan abah berdahulu, aku hamuki sebanjaran di kamu. Ini anak yang tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama. Banyak yang kayak itu, tunggu ya aku hanya dikubur. Menunggui atau tidak, sehari 2 hari, tetap ayahnya sudah mati. Adakah yang hidup lagi? Tidak. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 34 surah Luqman, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan kamu tidak tahu, kata Allah, di mana kamu mati dan di mana kamu dikuburkan. Seyogianya yang paling tepat menurut syariat Islam, di mana kita mati, di situ dikuburkan. Kadang-kadang kan kalau orang Banjar matinya di Jawa, ada kesempatan punya anak, punya istri di Jawa, kuburkan di Jawa. Tapi bagi yang memiliki duit yang banyak, hendak menguburkan di Banjarmasin, jenazahnya di bawah. Makin tertunda jenazahnya itu akan menimbulkan aib. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh proseslah jenazah itu secepatnya. Yang ketiga, yang secepatnya itu dilaksanakan apa? Tazwijul bint, mengawinkan anak wanita. Jika punya anak wanita ada, dan ada yang mau melamarnya, pertimbangan agamanya sudah meyakinkan, jangan lagi menuntut macam-macam. Bismillah, laksanakan, makin mempercepat
mengawinkan anak wanita itu adalah sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Aku memelihara seorang anak wanitaku, kata Umar bin Khattab, lebih berat daripada aku memelihara 1000 ekor unta. Lebih berat daripada memelihara 1000 ekor unta. Karena manusia yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa, terus menunda akan mengundang fitnah. Apalagi ditunda pernikahan itu, kemauannya siapa? Kemauan orang tua harus begini, begini, begini. Jadi si anak ini harus memilih pasangannya. Yang pertama itu apa? Apabila laki-laki itu punya kemampuan untuk menikah, yang pertama menikah, dengan memperhatikan 3 macam. Anak siapa? Bahartakah atau tidak? Kemudian, limaliha, walihisabiha, walijamaliha. Cantik atau tidak? Walidiniha, dan agamanya. Jadi 4 macamnya menjadi perhatian. Jika tidak 3 macam tidak mencukupi. Orang tuanya biasa-biasa. Hartanya pas-pasan aja. Cantik benar kada, tapi bekawa Jepang dibawa ke tengah orang banyak umpamanya. Tapi yang pertama, yang terakhir, yang keempat ini, agamanya bagus. Anaknya hafizah, hafal Al-Quran, taat dalam beragama. Pilih yang taat beragama itu. Taribat yada. Kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Jadi, kawinkan anak wanita jika sudah umurnya sampai. Yang berikutnya yang mempercepat apa? Wa qada'ud dayn, membayar hutang. Ada sangkutan hutang piutang dan dananya ada, cepat diproses. Cepat dibayar. Jika dananya belum ada membayar, maka beritahukan baik-baik. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang berikutnya dipercepat it'amud dhaif. Apabila ada orang berkunjung ke rumahmu, suguhilah apa yang ada. Apa yang ada biasanya di rumah? Aqua gelas. Dan ini kata repot nang kayak bahari bolak teh na teng. Banyak benar orang yang diabetes. Jadi apabila datang, sudah. Suguhi aqua. Ada yang lebih daripada itu, silakan. Silakan. 5 macam kata Nabi. Diperhatikan untuk dipercepat, diproses. Buru-buru. Yang utama adalah minta ampun daripada segala dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man syaribal khamra lam tuqbal salatu 40 lailatan. Fa in taba taballahu alaihi. Fa in ada kana haqqan Allah taala ayusqiyahu min nakhril qubal. Qila wa ma nakhrul qubal ya Rasulullah? Qala sadidu ahlin nar. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Siapa yang pecandu minum minuman keras, lam tuqbal salatu 40 lailah. Salatnya kada diterima selama 40 hari 40 malam. Sekali minum 40 hari kada diterima. Tiap hari minum kali aja pian, kali 40, kali 40, kali 40. Apalagi kada tepi salat. Apalagi kada tepi salat. Berat sekali. Fa intaba, nah, ada solusinya. Dalam Islam itu pasti ada solusi. Fa intaba, tapi jika dia bertaubat, masa lalu di waktu muda bergelimang dalam apa? Dalam dosa. Tiada hari tanpa teler, tanpa mabuk. Sampai saatnya tua. Rentah. Tinggalkan semua yang digemari itu. Tinggalkan minum-minuman keras itu. Maka dia bertaubat kepada Allah. Taballahu alaihi. Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya. Maka Rasulullah SAW sudah katakan, Allah dalam sebuah diskusi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Kalian itu hai manusia, pelaku kesalahan siang dan malam. Kalau kada siang malam melakukan pelanggaran, ada aja kesalahan. Tapi ada solusi dari kesalahan itu. Taubat kepada Allah Ta'ala. Seorang pecandu miras siang dan malam, tiada hari tanpa mabuk. Kemudian dia bertaubat. Sungguh-sungguh bertaubat. Arti bertaubat apa? Menyesal, meninggalkan kebiasaan, dan tidak akan mengulangi lagi. Mengakui kesalahan. Setelah dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Setelah diterimalah taubatnya oleh Allah, diampuni. Fa'in ada, kemudian membuliki lagi.
Sudah lawas benar kada melakukan itu. Kemudian bulik lagi. Kadang-kadang ini ada problem. 20 tahun sudah kada minum lagi. Maksudnya minuman keras. Kemudian menghadapi problem yang sulit untuk dipecahkan. Banyak orang imannya kurang kuat, lari kepada apa? Lari kepada minum-minuman keras. Bebulik lagi. Maka apabila dia bebulik lagi, kana haqqan 'alallahi ayyusqiyahu. Itu adalah ketentuan Allah, hak Allah Ta'ala untuk memberikan minuman bagi orang itu. Bagi orang itu. Apa minumannya? Min nakhril khubali. Air yang mengalir dari sungai yang namanya Khobal. Jadi di neraka itu ada air yang sungai yang namanya Khobal. Airnya mengalir. Qila, sahabat bertanya kepada Nabi, wa man nakhrul khibal? Ya Rasul, air apa yang mengalir di sungai Khibal itu? Qala Nabi Muhammad SAW bersabda, sadidu ahlun nar, nanah dan darah ahli neraka. Ada sungai dari nanah, dan itu minuman pecandu miras yang belum sempat taubat. Artinya ada solusi. Sebesar apapun pelanggaran kita masa lalu, Allah menyampaikan, ini cepat minta ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Memang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, dosa itu diampuni Allah tanpa taubat. Pengampunan Allah senantiasa ada kepada kita. Kita baru mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Itu pengampunan dari Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita yang telah lalu bukan dosa besar, diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah. Apabila imam berkata Sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka makmum berkata setelah itu apa? Rabbana walakal hamd. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada makmum yang mengeraskan ucapan Rabbana walakal hamd. Dan kita mengikuti ucapan itu. Pada saat kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, malaikat mengucapkan yang sama dengan kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah ini ada di setiap rakaat sholat. Berapa rakaat sholat kita sehari? Berapa? 17. 17 rakaat sholat kita sehari. Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. 8. Maghrib 3. 8. Berapa lagi tak? Isya 4. Terserah pian aja menghitung, cuma jumlahnya 17. Setiap rakaat sholat ada kalimat Rabbana walakal hamd bagi seorang imam, dan bagi makmum Sami Allahu liman hamidah bagi imam, bagi makmum Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Maka dosa-dosa kita berguguran pada saat itu. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini 17 kali dalam sehari kita dapat pengampunan ini. Namun ini pengampunan dosa-dosa kecil. Bukan termasuk dosa besar. Kalau dosa besar itu harus kita yang menyelesaikan dengan Allah dengan sebuah pernyataan menyesal atas segala kesalahan itu. Atau minta ampun. Minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Dan Allah akan menerima taubat. Belum lagi kalimat amin. Idza qala al-imam amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam mengucapkan menutup surah Al-Fatihahnya dan makmum menyambut dengan kalimat apa? Amin. Makanya aminnya jangan lemas-lemas. Biasanya amin subuh nang bahanyot tenan. Amin maghrib masih sigar aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi amin itu mengikuti nada imam. Kalau imamnya lemas, aminnya lemas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah aminnya kadang nyarinya. Amin. Apabila imamnya kencang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kencang mana aminnya pada taat. Ternyata alif, mim, ya, nun. 5 huruf. 5 huruf. Ini kalimat amin yang diucapkan 6 kali sehari oleh makmum. Maghrib 2, Isya 2, Subuh 2.
Zuhur, asar tidak kan? Karena ini hanya pada bacaan yang dizaharkan. Berguguranlah dosa kita, diampuni dosa kita hanya dengan kalimat amin. Ini maksud ulun, dosa-dosa yang disebutkan tanpa lewat taubat, tanpa lewat minta ampun. Setiap hari Senin kata Nabi, setiap hari Kamis, dosaku diampuni Allah, amalku diangkat oleh Allah, dan aku puasa pada hari itu. Aku puasa pada hari itu. Dosa-dosa yang diampuni tiap Senin dan tiap Kamis adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Tapi apabila dosa besar, maka perlu taubat. Apa di antara dosa besar itu? Bapak boleh membeli, sekarang ada terjemahnya, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. 76 dosa besar. Kalau kita mengerti apa 76 itu, maka kita bisa minta ampun kepada Allah karena pernah melakukan pelanggaran dari 76 dosa besar itu. Pengen datang ke toko-toko buku hari ini, ada terjemah dalam bahasa Indonesia 76 dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dan kita bisa minta ampun. Tapi kalau bicara dosa besar, pasti dosa besar yang nomor satu adalah syirik, gitu Pak. Kalau bicara dosa besar, ini, pasti syirik itu nomor satu. Karena syirik itu Allah sangat murka. Allah sangat murka. Tapi ada yang perlu kita khawatir, Pak. Yang perlu kita waspadai. Bismillah. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Inna Allah hajabati taubah ala sahibi kulli bid'ah. Allah menutup pintu taubat kepada pelaku-pelaku bid'ah dalam Islam. Kecuali dia bertaubat daripada bid'ah itu dan dia tinggalkan. Dosanya, pintu pengampunannya ditutup. Bid'ah itu apa, Pak? Mengada-adakan sesuatu dalam agama. Mengada-adakan sesuatu dalam agama yang nilainya peribadatan. Kadang-kadang itu kan dijawab. Jawabannya apa? Kada depang nang kada bid'ah. Itu mikrofon tuh bid'ah. Bahari kada bermikrofonan. Kendaraan yang ditunggang ke pengajian itu bid'ah. Karena bahari naik unta. Kita bukan dituntut kembali kepada zaman unta. Tapi dalam ibadah yang dilaksanakan, ini betul-betul sesuai dengan sunnah. Kajian tadi malam sudah ulun sampaikan. Imam Sa'id ibnu Musayyab, seorang tokoh ulama tabi'in, menyaksikan seorang laki-laki yang sholat berulang-ulang pada waktu yang terlarang. Di pagi hari. Pagi hari. Dia sholat berulang-ulang pagi hari pada waktu yang terlarang. Nabi melarang 3 waktu dalam sehari itu sholat. Bahkan sampai kepada apa? Sampai kepada haram. Diharamkan. Di 3 waktu. Di waktu matahari terbit. Di waktu matahari tepat di atas. Maka haram sholatnya. Membuktikan matahari tepat di atas tuh tancap satu kayu di tengah panas, tidak ada bayang-bayangnya. Itu berarti tepat matahari di atas. Tapi kalau ada bayang-bayangnya sedikit bergeser, mengikuti perjalanan matahari, maka sudah lewat waktu itu. Dan masuklah waktu zuhur. Aqimis sholata lidulukis syamsi. Kerjakan sholat pada saat gelincir sedikit matahari. Kalau di atas haram hukumnya, gelincir, laksanakan sholat. Sholat zuhur. Lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, sampai terbitnya malam hari. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan laksanakan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat menyaksikan sholat subuh. Pada saat Ibnu Musayyab menyaksikan laki-laki ini sholat di waktu yang terlarang, beliau bertanya, sholat apa yang kamu lakukan? Ente melaksanakan sholat apa? Laki-laki ini marah pada saat ditanya. Sehingga dia menjawab dengan ketus kepada ulamanya. Apakah dengan sholat ini aku masuk neraka, katanya. Kata Syekh Sa'id ibnu Musayyab, lah, tidak. Walakin bikhilafis sunnah. Tapi engkau dimasukkan ke neraka pada saat engkau melaksanakan sesuatu
yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Sesuatu yang bertentangan dengan sunnah itu ngarannya apa? Bid'ah. Di mukaddimah kajian biasanya Fa asdaqal hadis kitabullah wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Perkataan yang paling indah itu adalah Al-Qur'an. Wa khairul haji, petunjuk yang paling baik adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umur, perkara yang paling buruk muhdatsatuha, sesuatu yang datang belakangan, sesuatu yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sesuatu yang baru dalam agama itu bid'ah. Bukan bid'ah itu semuanya. Lamun hendak ada bid'ah begamis bertaat, tidak. Pakaian itu terserah sesuai dengan lingkungan kita, kultur kita. Kita mau begamis, mau berselawar, mau bersarung. Bukan bid'ah itu. Tapi yang bid'ah itu mengada-ada. Pada saat Nabi kada memerintahkan di situ ada sholat, digawinya. Sholat apa ujar Imam Ibnu Musayyab? Naik kam gawi. Nang ditegur marah. Apakah Allah masuk ke neraka dengan sholat ini? Tidak, kata beliau. Tapi Allah akan ancam kau dengan neraka. Bi khilafis sunnah. Dengan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Lamun Nabi kita kada mengajarkan. Kenapa kita repot-repot? Ibadah harus berpatokan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, makanya dalam sebuah disampaikan, Innallaha hajibat taubah. Allah menutup pintu taubat kepada ahli bid'ah, kecuali dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan kemudian dia bertaubat, maka akan diampuni. Tapi Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, dosa yang paling disukai oleh syaitan adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama. Membuat ibadah-ibadah baru dalam agama itu setan sangat suka. Kenapa jadi setan suka daripada maksiat? Itu lebih disukai setan daripada minuman keras. Disukai setan daripada perzinahan. Kenapa setan suka itu? Karena taubatnya itu lambat. Orang semua mengatakan berasa benar. Sehingga ada taubat. Tapi pada saat ada minuman keras, ada perzinahan, orang mengaku itu adalah perbuatan maksiat, maka taubat. Taubat, minta ampun kepada Allah. Sungguh-sungguh ya Allah, hamba melakukan pelanggaran ya Allah. Ampuni dosa hamba. Kalau perlu sebutkan. Dosa itu asal jangan disebutkan orang lain aja. Termasuk bini kita. Kada perlu kita bercerita. Mantang-mantang kayak jujur benar lon bini. Aku bari pernah ini. Sesungguhnya orang yang mendengar cerita buruk kita tentang masa lalu pelanggaran kita, maka akan menambah persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang untuk menceritakan dosa kepada orang lain. Yang mungkin dosa itu sudah diampuni oleh Allah taala. Tapi manakala pelakunya masih bangga menceritakan, maka pintu taubat itu ditarik kembali. Tapi kepada Allah berceritalah tentang dosa kita. Apa yang pernah kita ingat? Sambil mengangkat tangan, air mata meleleh di pipi, sebutkan. Ya Allah, hamba pernah berzina. Ya Allah, hamba pernah minum minuman keras. Ya Allah, hamba pernah ini, hamba pernah ini. Ampuni dosa hamba, ya Allah. Memperkuat kesungguhan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat kesungguhan permohonan ampun kita. Sekalipun kadang-kadang datangnya apa? Datangnya itu sudah tua. Penyesalan tuh datangnya sudah tua. Lamun lagi belum tua tuh masih cinik aja. Nah, kada tahu urusannya. Tapi imbas sudah tua, ampih cinik. Karena apa? Serba terbatas. Pikiran sudah serba terbatas. Melangkah sudah serba terbatas. Tenaga sudah berkurang. Maka mulai menyesali masa lalu. Minta ampun kepada Allah dengan permohonan ampun yang banyak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu Allah perhitungkan pada saat penutupan dari hidupnya. Taubat kita di akhir kehidupan dihargai oleh Allah. Catatannya satu, jangan bertaubat itu pada saat sudah ditutup pintu taubat. Kapan pintu taubat itu ditutup? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubata malam taubatal abdi malam yughargir.
Allah masih menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum sampai ke tenggorokan. Selama napasnya belum sampai ke tenggorokan, itu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat napasnya sampai ke tenggorokan, maka taubatnya kan diterima lagi. Bagaimana mengetahui napas itu ke tenggorokan? Lambung ini kada kembung kempis lagi. Kita nang normal picik aja parut kita. Kita menghirup, kita mengeluarkan. Kita menghirup, mengeluarkan. Oksigen yang dihirup, kemudian dikeluarkan. Apabila lambung masih kembung kempis, itu nyawa belum sampai ke tenggorokan. Tapi tangan sudah lenyap, batin sudah dingin. Parut nih kada lagi kembung kempis, tinggal kutub-kutub di tenggorokan. Taubat waktu itu disampaikan dalam hati yang sangat dalam. Allah sudah menutup pintu taubat. Allah menutup pintu taubat. Kayak apa taubatnya Fir'aun? Allah katakan, Fir'aun, sekalipun kamu mengaku sebagai seorang muslim, taubatmu terlambat. Al-ana waqad asaytu qablak wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang engkau hendak bertaubat, wahai Fir'aun. Sebelumnya engkau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Bapak hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba masi'un nahar. Ujar Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha besar dan yang maha mulia, yabsutu yadahu, membuka dua tangannya. Allah membuka dua tangannya bil lail, pada malam hari. Setelah sholat maghrib, malam tiba. Allah buka dua tangan Allah Ta'ala. Liyatuba masi'un nahar, untuk menerima taubat orang yang bersalah pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah membuka dua tangannya di pagi hari. Liyatuba masi'ul lail, untuk menerima taubat pelanggaran hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Hatta tatlu'u syamsi min maghribiha, sampai terbitnya matahari di bagian barat. Maghrib itu barat. Hari ini matahari terbit di mana? Di timur. Tenggelam di barat. Satu hari matahari terbit di barat dan matahari terbit di barat. Ini tanda kiamat sudah dekat. Seluruh umat manusia, pintu taubat sudah tidak ada lagi. Kada ada lagi pengampunan. Jadi pengampunan itu yang tertutup pada saat setiap orang napasnya sampai ke tenggorokan. Kalau napasnya masih di dada, napasnya masih di parut, masih kembung kepis, ya cepat bertobat, minta ampun. Kita berperan untuk menghadapi kedua orang tua kita yang hendak mati. Apabila melihat masih menghirup udara, oksigen, mengeluarkan, menghirup, mengeluarkan, cepat desak orang tua kita dengan apa? Dengan permohonan ampun. Abah, mama, istighfar. Astagfirullah, bimbing. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Kemudian ditutup dengan akhiri kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya menjelang kematian la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan ke surga. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa kata Nabi? Lakinu matakum la ilaha illallah. Ajari orang yang hendak mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak mati, bukan orang mati. Talkinkan orang yang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau perlu pian bisikan di telinganya. Kalau kada pian bisikan tetap mendengar. Karena telinga ini adalah pendengaran yang pertama kali Allah ciptakan. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, tidak mengerti apa-apa. Allah pertama menciptakan apa? Pendengaran.
kemudian penglihatan, dan Allah menciptakan hati. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Ayat ini betul-betul memberikan harapan besar kepada pelaku-pelaku dosa. Dan tadi sudah dikatakan, manusia itu berdosa malam dan siang. Allah menyiapkan pintu taubat. Ayat ini berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wallahu innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada hamba Allah yang melampaui batas. Katakan kepada setiap pendosa-pendosa, kepada setiap manusia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Katakan kepada pendosa itu, apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Ta'ala. Putus asa itu keraguan, apakah Allah masih mengampuni atau tidak. Baik merasa dosanya terlalu banyak, atau mendapat bisikan dari syaitan. Ujar syaitan, tunggu taubatnya, umur masih panjang. Padahal besok sudah pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertipu oleh tipu daya syaitan. Jangan putus asa atas rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini yang kita pegang Bapak-bapak. Kadang-kadang ini solusi yang paling indah. Kadang-kadang dosa itu yang kadang diampuni kalau kadang dibawa sampai mati. Apabila dibawa sampai mati, itu kadang terampuni. Apalagi dosanya syirik. Dosa syirik sekalipun jika kita minta ampun bertaubat sebelum datangnya kematian, maka Allah Ta'ala berkata, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Apapun bentuk dosanya. Pengampunan Allah selalu diberikan kepada setiap orang yang mau meminta ampun. Sesuai dengan tema kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk selalu menadahkan kedua tangan, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena taubat, kalimat itu asli, datang dari Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada kalimat istighfar yang paling rancak sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW kecuali astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan astaghfirullah minal bahatoya, astaghfirullah robbal baroya. Itu istighfar asli karangan ulama Indonesia. Astaghfirullah, kan itu biasanya lah. Robbal, asik bang memang. Ada geleng-gelengnya. Tapi itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Beristighfarlah dengan istighfar yang datang dari Rasulullah SAW. Itu aja dulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.